Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah alladzi la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Liridho illahi ta'ala wa ila hadrati sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa tabi'in wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Rahmatullah alaina wa alaihim wa radhiyallahu anhum nafa'ana Allah bi ulumihim. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika wa fadlika wa bi karamika wa bi judika ya Allah ya qadiyal hajati bi hajatina wa yassir umurana wa hasil maqasidana ya Allah ya mujibad da'wa istajibana ya Allah bi wasilatihim wa bi barakatihim wa karamatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila hadrati abaina wa abai abaina wa ummahatina wa ummati ummahatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ashabina wa talamidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ummati sayyidina Muhammadin wa ja'alna wa iyyahum min sumrahna ila maulana Muhammadin waj'alna wa iyyahum min ibadika as-salihin waj'alna wa iyyahum min ibadika al-mukhlasin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim wa nakhtim lana wa iyyahum bi husnil khatimah bi barakati sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim iftah alaina bi futuhil arifin akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahyi warzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa Allah menciptakan kita? Karena banyak yang belum sadar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna jawane ngeten Pak Jibakir. Wa ma khalaqtu lan ora ndadekake sapa ingsun Gusti Allah al jinna ing jin wal insa lan ing manungsa illa liya'budun kejaba supaya padha ngebakti sapa jin lan ins.
Paham? Gimana Jawa? Sampai kan wong Jawa kan? Ketika ada sebuah kalam yang didahului oleh nafi kemudian disusul dengan itsbat, maka faedah qasr, artinya Allah menciptakan manusia dan jin supaya pada mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah untuk mengabdi. Sepeda ngabdi apa urung? Namanya pengabdian itu Pak, itu tidak berharap apapun. Itu namanya pengabdian. Yang diharapkan hanya diterima, disenangi sama di mana kita mengabdi. Harapannya itu. Jadi kalau kita mengabdi kepada Allah, semoga Allah senang dengan pengabdian kita. Itu namanya pengabdian. Makanya PNS kayak Pak Haji Bakir itu tidak termasuk pengabdian karena dapat gajian. Itu Pak Jasim. Jadi pengabdian itu adalah orang yang melaksanakan sesuatu tanpa pamrih. Itu namanya pengabdian. Jadi Allah itu bukan penyembahan, namanya pengabdian. Makanya seseorang yang mengabdi namanya hamba. Jadi kalau penyembahan itu kayak berhala, maka berhala itu disebut sesembahan. Karena ketika Anda datang, dia harus membawa sesembahannya, ya kan? Tapi kalau pengabdian itu tidak membawa apa-apa, tapi membawa keikhlasan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu dibedakan antara penyembahan dengan pengabdian. Kita nyembah apa mengabdi? Harus ngabdi, jangan nyembah, karena Allah bukan sesembahan. Dong? Mumet dikit. Jadi tidak lain kita dihadirkan oleh Allah itu untuk mengabdi. Jadi kalau misalkan Anda mendapatkan panggilan dari Korea untuk dijadikan sebagai pekerja di sana, bisa turun, begitu turun Anda berangkat, nyampe di Korea, terus di sana nganggur, kira-kira dikembalikan lagi enggak ke Indonesia? Jadi ketika visanya sudah turun, Anda berarti diterima untuk kerja, bukan nganggur kan? Artinya setelah Allah menciptakan kita, kemudian dihadirkan ke bumi, itu bukan untuk nganggur, tapi bekerja keras untuk mengabdikan dirinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya liya'budun. Jadi sebenarnya Islam itu tidak mendukung orang nganggur, Pak. Maka kadang-kadang maknanya kita ini ya kembali lagi, akibatnya itu Kang Isom. Jadi kekeliruan di dalam pemaknaan agama itu mengakibatkan orang malas dalam beragama. Oke, ma khalaqahum lil haus. Allah menciptakan kita itu bukan untuk berpoya-poya. Makanya tidak semua orang yang mencari dunia disebut hubud dunia, pecinta dunia. Jangan tergesa-gesa memponis orang ketika siang malam cari duit. Nanti Anda ponis bahwa dia itu adalah orang yang hubud. Bukan. Siapa yang disebut hubud dunia? Yaitu adalah orang yang setelah mendapatkan dunia dia tidak pernah dibagikan kepada orang lain. Itulah pecinta dunia. Walaupun sampean nganggur bisa dikatakan pecinta dunia karo ngayale tinggi tentang masalah dunia. Ngertinya sampean orangnya. Jadi walaupun kita nganggur ini Pak Haji Hasim, tapi ngayalnya bab masalah dunia, itu namanya pecinta dunia. Tapi sekalipun orang bekerja mencari dunia, setelah dapat dunianya dia tasarufkan ke jalan Allah, namanya bukan pecinta dunia. Kok sampai tergesa-gesa kalau ada orang kerja keras cari dunia dan sebagainya, itu cinta dunia itu. Nanti dulu setelah dunianya kumpul, tinggal tasarufnya kemana, penggunaannya kemana. Kalau penggunaannya ke klub,
penggunaannya untuk senang-senang itu baru disebut sebagai hubbud dunia. Tapi kalau penggunaannya untuk umroh, untuk kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah, ya namanya bukan hubbud dunia dong. Begitu. Saya kasihan Kang Arifin kan, yang berangkatnya jam 3. Lebih hebatan mana? Orang yang berangkat jam 3 bekerja dengan orang yang muter tasbih. Nah ini. Kalau kita kan banyak tasbihnya kan. Itu Kang Ipin. Jadi tasbihnya Kang Ipin itu bukan diputer tapi bekerja. Maka maknanya itu yasbahun, itu orang yang bekerja keras. Wa kullum fi falaki yasbahun. Maknanya kita ada tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Ini ketinggalan. Jadi implementasi dari subhanallah adalah manusia yang punya motivasi kerja keras. Alam buh. Ma khalaqahum lil haus. Jadi Allah menciptakan manusia bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk bersenang-senang. Kita ini dihadirkan ke dunia itu bukan untuk bersenang-senang. Wa ma khalaqahum lil lahbi atau lil abdi. Itu insyaallah sing bener niku bukan lil abdi tapi lil lahbi. Ala shawab lil lahbi. Tidak kamu ciptakan oleh Allah itu untuk bermain-main, karena dunia itu bukan permainan. Memang dunianya itu adalah merupakan tempat bermain, tetapi Anda jangan sampai masuk dalam permainan dunia gitu loh. Kenapa dunia itu disebut sebagai bermain? Karena apa yang kita kumpulkan, kita itu akan tinggalkan. Itu namanya permainan. Dari kecil sampai besar numpuk, setelah numpuk begitu kita mau pergi, ninggal, ternyata semuanya ditinggal. Itulah namanya permainan. Apa yang kita kumpulkan ternyata namanya permainan. Mestinya apa yang kita kumpulkan terus dibawa. Saya tidak bisa membayangkan ketika ada orang 15 kauman ini meninggal terus membawa segala-galanya. Kayaknya nggak ada yang takziah kayaknya. Berapa galiannya coba? Wa ma khalaqahum lil ukl wasyurb. Allah menciptakan kita itu bukan untuk sekedar makan. Kita itu hidup bukan untuk sekedar makan. Yang penting makan, bukan. Tapi bagaimana makan itu menjadikan dorongan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah itu kalau makan, itu kalau sudah lapar. Kalau udah lapar, baru makan Rasul. Bedanya dengan orang Al-Aqsa. Kenyang aja masih doyan makan. Itu kan siapa itu? Yang kedua, Rasul itu kalau makan tidak pernah kenyang. Jadi ketika dihadapkan sama makanan, makan itu secukupnya, nggak pernah kenyang Rasulullah. Walaupun lauknya enak. Jadi sebelum kenyang beliau berhenti, itu baru makan, sunnahnya Rasul. Lauknya macam-macam ini Pak Haji Bakir, ada yang bakar, ada yang goreng, ada ikan bakar dan sebagainya. Kok Anda bisa makan sebelum kenyang, kok berhenti? Persis kayak sunnah Kanjeng Nabi. Tapi insya Allah enggak. Kita ini kan bisa berhenti itu kalau makannya pelakok kerupuk, men. Itu sebelum kenyang udah berhenti, bukan karena sunnah Rasul, bukan, karena terpaksa. Apalagi makan nggak ada lauknya, paham? Jadi Rasul itu kalau makan itu satu posisi dalam keadaan lapar. Kedua, ketika makan beliau tidak sampai kenyang, sudah berhenti. Alhamdulillah kita ini apalagi lauknya enak, mandeknya itu kalau udah muntah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, Rasulullah. Wasyurbi, bukan untuk sekedar minum, tapi minum juga punya aturan. Karena kalau Anda terus minum, walaupun itu yang diminum air putih, ya kencing, bolak-balik ke WC. Dikit-dikit pipis, dikit-dikit pipis. Nah.
Wan naum. Nah ini Allah menciptakan kita bukan hanya untuk tidur. Yang tidur itu ya memang dibutuhkan oleh manusia, tetapi bukan tujuannya itu Allah menciptakan manusia. Alhamdulillah kita ini di mana saja terlalu tidur. Ngaji turu neng pasar. Ya Allah. Bukan itu tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita untuk tidur itu enggak. Jadi artinya tidur itu pada waktunya. Jangan dipaksakan tidur sebelum waktunya. Wan nikah bukan sekedar untuk banyak-banyakan bangga-banggaan dengan istri atau bangga-banggaan dengan anak. Nikah di sini maknanya itu kumpul. Artinya kumpul dengan perempuan. Kamu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menikah memang, tetapi bukan targetnya itu kelonan, wae. Ya walaupun disebut jare kelonan itu ibadah. Tapi kan kalau sama-sama ikhlasnya, Pak, itu bisa terjadi di pengantin baru, Pak Hasim. Kalau pengantin lawas nggak bisa udah. Karena kalau pengantin lawas itu alhamdulillah bapaknya yang minta, ibunya sudah nggak karep kan. Namanya udah pengantin lama. Sebut ibadah itu kan kalau sama-sama ikhlas. Itu bisa terjadi di pengantin baru. Kalau sudah pengantin kayak model Haji Bakir, Haji Hasim, rombongan kita ini, nah, kadang-kadang istri minta juga kita nggak ngelayanin, oh ya. Oh disebut ya ibadah, nggak bisa disebut ibadah. Ibadah dasarnya keikhlasan. Oke? Iya. Pengantin baru. Hanya kita itu dulu itu ya mohon maaf, kalau sudah kayak begini itu udahlah. Ya Mbah Jo itu ya paling naiknya sebulan ping piro Mbah. Tapi sudah tua-tua ini Mbak Hasim itu paling sekitar setengah bulan kali. Itu pun kadang-kadang. Karena disimpan tenaga kita itu untuk masuk ke dalam surga, jangan dihabisin. Jadi bukan itu tujuan Allah menciptakan manusia hadir di dunia, itu hanya sekedar kelon-kelonan saja, memperbanyak istri, memperbanyak anak, tidak. Oleh karenanya, tanabbahu, sadarlah. Kita itu dihadirkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ghaflah, wahai orang yang lali, wahai orang yang lupa, min ghaflatikum, dari kelalaianmu, sadarlah kamu dari kelalaianmu. Lama ini kita posisinya dalam keadaan lalai, seolah-olah kita itu dihadirkan ke dunia itu untuk menikmati segala fasilitasnya. Tidak, tetapi menggunakan fasilitasnya untuk pengabdian kepada Allah. Bukan untuk bersenang-senang. Semua yang Allah ciptakan memang untuk manusia. Tetapi penggunaannya itu harus sesuai dengan aturan pemiliknya, yaitu Allah. Ketika engkau menggunakan apapun yang Allah berikan kepada Anda sesuai dengan kehendaknya, itulah yang disebut dengan pengabdian. Paham? Jadi menggunakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk apa sesuatu diciptakan, maka penggunaannya itu jika sesuai dengan keinginan Allah, itulah yang disebut pengabdian. Itu apa? Jadi pengabdian itu menggunakan fasilitas yang telah Allah berikan, disesuaikan dengan kehendaknya Allah. Namanya. Jadi kalau kita dikasih nikmat, pengabdiannya adalah menggunakan nikmat itu dikembalikan kepada kehendak Allah. Itu apa? Allah memberikan kepada kita kesehatan, maka kesehatan itu sebagai kenikmatan yang harus Anda kembalikan kepada Allah, namanya dengan pengabdian. Itulah yang namanya syukur. Jadi syukur itu mengembalikan nikmat kepada Allah. Jika nikmatnya engkau gunakan bukan pada jalan Allah, ya namanya bukan syukur, namanya kufur.
Jadi kufur itu menggunakan fasilitas tidak sesuai dengan jalurnya. Oh, rata-rata pada kufur KB, ya kan? Paham? Jadi yang namanya kufur itu adalah menggunakan nikmatnya bukan pada jalan yang dikehendaki sama Allah. Contoh, Pak Haji Hasim ngasih mobil sama saya, pasti punya tujuan. Tujuannya untuk dijadikan sebagai ceramah saya kemana-mana. Ini kan tujuannya. Ketika saya jadikan mobil ini untuk ajang kemaksiatan, sering mampir di Memei dan sebagainya, itu namanya penyalahgunaan nikmat. Dong. Mana paham sih? Berarti saya itu adalah menggunakan nikmat yang telah, mobil yang telah diberikan oleh Pak Hasyim pada bukan tujuannya. Tapi selama ini kita ini kadang-kadang syukuran itu ngawur itu. Syukuran korgenan. Itu namanya bukan syukuran, seneng-seneng ngono wae lah. Bahasa syukuran itu mengembalikan nikmat itu harus sesuai dengan sejalan Allah. Tidak bisa tidak. Maka ketika engkau mau menyukuri berarti harus tahu apa yang diinginkan oleh Allah dalam pemberian nikmat ini. Tidak mungkin Allah itu tidak punya tujuan dalam memberikan nikmat ini kepada Anda, kan begitu. Mumet saya. Jadi hidup kita ini sudah jalur apa masih nyimpang? Enggak, kita introspeksi lah, introspeksi. Sudah sesuai dengan keinginan Allah atau malah menyimpang dengan keinginannya? Alhamdulillah. Dakwah ilallah itu, orang mengajak kepada Allah itu nanti dicoba, Pak. Ketika dia dibully habis-habisan, dicaci maki, kemudian dia mundur, itu bukan dakwah ilallah, namanya dakwah ila nafsi. Jadi mengajak orang atas namanya Allah, namun tujuannya adalah untuk dirinya. Lebih jahat ini. Jadi agama hanya menjadi tameng, padahal tujuannya adalah untuk kepentingan dirinya, supaya tenar dan sebagainya. Maka para dai itu belum tentu, Pak Haji Bakir, itu mengajak kepada Allah, termasuk saya. Mengerti sampean para mubalik itu adalah da'iyan ilallah, orang yang mengajak kepada Allah. Nanti dulu. Orang kalau yang mengajak kepada Allah Ta'ala itu adalah orang yang tidak pernah berputus asa. Nah kalau saya mau ngajak kalau pengunjungnya banyak itu da'iyan ila nafsi. Saya mau ngaji karena saya kayak tenar ini harus dibayar sekian. Itu namanya da'iyan ila nafsi. Tidak wajib mendengarkannya. Yang wajib didengarkan itu adalah orang yang mengajak benar-benar ke jalan Allah. Kalau sudah punya tarif, orang sedih mau kakek. Itu namanya bukan dakwah, namanya profesi. Dong. Saya mau hadir di Metro, asalkan bayar 40 juta, kan begitu. Itu kan hanya bungkusnya saja Pak Haji Hasim. Bungkusnya dakwah, hakikatnya dia itu adalah hanya untuk menarik orang untuk kenal dirinya, bukan untuk kenal Allah. Maka dalam dakwanya ya nggak ada pengenalan terhadap Allah. Di sini ya lucu-lucu tok. Yo. Ngono ya sampean seneng Apple. Ini ya salah, Asya. Pikir kita ini sudah ngaji apa ya? Sampai di mana tadi? Ya ghafal, wahai orang yang banyak lupanya, sadarlah kamu dari kelalaian. Ghafal itu mana tasdidnya itu adalah bimakna taksir. Jadi atau orang yang benar-benar lupa, atau orang yang banyak lupanya model kayak kita ini. Maka sadarlah dari kelupaan kamu. Jangan enak kamu dalam lupa. Makanya kadang-kadang ada orang hutang itu ditagihkan untuk menyadarkan. Sampean duwe tanggungan. Kok ngamuk sampean ditagih.
masalah sampai ya ghafal itu artinya orang yang banyak lupanya. Oleh karenanya agama itu dihadirkan oleh Allah untuk mengingatkan kembali tentang manusia supaya jangan kebablasan. Paham? Orang kalau sudah lupa ini bisa kebablasan, nggak ingat apa-apa. Maka disebut gaplek. Memang gaplean itu Pak Haji Yasim, Pak Haji Bakir itu mesti akeh lali nih. Lali karo bojo, lali karo sapa, saking enak kok plak plok. Boleh disebut gaplek, berasal dari bahasa Arab ghaflah. Enggak percaya loh sampean ini. Banyak bahasa Arab yang di bahasa Indonesia kan itu banyak. Bahasa Indonesia itu sedikit kok Pak. Rata-rata dia mengadopsi bahasa lain. Paham? Majlis itu sudah bahasa Arab, bukan bahasa kita, tapi kan dijadikan sebagai bahasa kita. Hanya bahasa Indonesia itu bahasa yang paling minim. Bagaimana mungkin bahasa kita yang paling minim itu mampu menerjemahkan bahasa Al-Quran yang mempunyai gaya bahasa yang sangat indah? Dong. Alhamdulillah. Kita ini banyak lupa. Yaqtu qalbuka ilaihi khatwatan. Melangkahlah hatimu ke Allah Subhanahu wa taala. Bukan kakinya yang kamu langkahkan ke Allah, tapi langkahkanlah hatimu ke Allah. Selangkah demi selangkah. Jadi mengingat itu dengan hati. Kalau dengan lisan namanya bukan mengingat. Jadi orang yang hatinya mengingat itu pasti akan kehidupannya itu tidak akan pernah sama dengan orang yang lalai. Karena yaqtu qalbuka ilaihi khatwatan. Melangkahlah hatimu kepada Allah dengan langkah sedikit demi sedikit. Jadi untuk menuju Allah, karena hati kita itu lemah, mau tidak mau tidak bisa cepat-cepat. Selangkah demi selangkah. Jadi orang bisa menuju kepada Allah itu dengan hatinya. Oke? Wa yaqtu hubbuhu ilaika. Ketika hatimu sudah benar-benar melangkah kepada Allah, saat itulah cintanya Allah akan ditanamkan dalam hatimu. Mulai sampean iku nek gak ingat karo Gusti Allah gelisah hati. Itu tanda bahwa hati Anda sudah ditanamkan cinta. Ketika nikmat tidak melihat, tidak mengingat Allah, hati kita ini bahaya ini. Orang sholat pun nikmat, bahaya. Kita ini kalau sudah terbiasa sholat, maka ketika tidak sholat itu gelisah, ya. Sama dengan hatinya orang ketika sudah mengingat Allah, ketika tidak mengingat terjadi kegelisahan yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hati kita itu merasa gelisah ketika tidak mengingat Allah? Nyaman. Itu tandanya bahwa selama ini hati kita tidak pernah mengingat. Jadi ini wa yaqtu hubbuhu ilaika. Jika hatimu sudah melangkah ke Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menanamkan cintanya melalui langkah di dalam hatimu. Artinya begini, jadi ketika Anda sudah melangkah, saat itulah Allah menanamkan cintanya di dalam hati kita ini. Sesuai dengan jangkaan kamu. Ketika kamu melangkahnya sedikit, ya cintanya baru tumbuh sedikit. Balasannya begitu. Huwa ila liqa'il muhibbin asywaqu minhum. Wa yaqtu hubbuhu ilaika khatawatin. Salah. Cintanya Allah kepada kamu ketika kamu sudah melangkah, maka Allah itu dengan beberapa langkahnya. Yang dimaksud langkah di sini bukan berarti Allah itu punya kaki ya. Rahmatnya ini banyak yang Allah turunkan dalam hatimu. Kau memberi kepada Allah, kau melangkah kepada Allah, Allah akan membalas sekian rahmatnya di dalam hatimu. Sini maksud mana?
Jadi apa yang dilakukan oleh manusia, balasannya Allah itu lebih berkali lipat daripada apa yang diusahakan sama manusia. Huwa ila liqa'il muhibbin. Allah itu senang menjumpai orang-orang yang dicintainya. Jadi orang kalau sudah dicintai sama Allah, maka dia akan selalu dikunjungi terus-menerus oleh Allah, sehingga hatinya tidak pernah lupa. Tapi kalau orang itu tidak dicintai sama Allah, ya nggak dapat kunjungan. Kalau nggak dapat kunjungan, ya lali lah hatinya. Kalau hati kita itu adalah lupa terus, berarti tanda bahwa kita itu belum mendapatkan cintanya Allah. Ayo, mumet apa orang ini? Karena orang yang mendapatkan cintanya Allah itu pasti akan selalu mendapatkan kunjungan, sehingga hatinya selalu mengingat dan mengingat. Kalau hati kita itu lupa terus, berarti belum mendapatkan cinta. Karena orang yang namanya pecinta itu selalu ingat Pak Hasim. Ada pecinta kelupaan, duduk pecinta. Pak Haji Bakir mencintai orang kok sampai lupa, ya namanya bukan pecinta. Paham? Namanya pecinta itu selalu ingat. Jadi ketika engkau mencintai Allah berarti selalu mengingatnya, maka Allah pun akan membalas cintanya. Engkau pun selalu berada dalam ingatan Allah. Keren kan sampean, kelasnya manusia tapi selalu diingat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki kok kaya-kayane sampean wis padha nyerah iki. Masya Allah. Huwa ila liqa'il muhibbin. Dialah Allah yang selalu menjumpai kepada orang-orang yang mencintainya. Jadi kita tidak akan pernah mendapatkan cintanya Allah sebelum kita ini mencintainya. Nah sekarang tanda cinta itu apa? Nah ini Pak Jiban, tanda cinta itu mengingat. Maka hati kita itu kalau selalu mengingat kepada Allah, itu tanda bahwa kita mencintainya. Yang kedua, yang namanya mencintai itu berani berkorban. Enggak ada yang namanya pecinta yang sesungguhnya itu tidak berkorban. Paham? Nah kalau orang sudah mencintai Allah itu berani berkorban. Jangankan hartanya, nyawa pun. Terus kayak ngono, waktunya habis untuk Allah yang dicintai. Malam digunakan untuk menyebutnya, mengingatnya. Itu namanya pecinta. Lah kalau kita itu kan malam nonton bola. Wong ada ini kalau pecinta bola itu contohnya cinta tim Barcelona, ditunggu jam berapa saja. Malah kadang-kadang ngomong sama istrinya nanti jam 3 dibangunin, pikirnya mau tahajud. Alhamdulillah begitu dibangunin ternyata nonton bola. Saking cintanya. Pecinta itu rela mengorbankan sesuatu yang penting. Kesehatan itu penting, termasuk tidur di malam hari itu penting, tapi demi cintanya dikorbankan. Oke? Koyo Ronaldo harap nyapa hati wae lo sampean. Orang yang tidak jelas saja sampean berjuangnya. Kenapa orang yang jelas memberikan pertolongan nanti di kiamat Anda tidak berjuang sungguh-sungguh? Kan lucu. Kita mengidolakan kayak Ronaldo, mengidolakan kayak Messi. Dapat apa sih kita? Sampai rela matanya melek melotot di depan TV. Tapi anehnya begitu nyekel tasbih ya kayaknya. Itu orang Kebonceng kayak Pak, nggak tahu kalau orang sini. Sama ya? Kalau orang Kebonceng itu Pak Hasim, begitu megang tasbih itu sih begini. Nggak tahu kalau orang sini. Kayaknya orang Kauman sama ya? Sama ya? Sama nggak orang Kauman? Ketika megang tasbih itu tidur. Oh berarti orang Kebonceng bibitnya dari sini.
asywaku minhum. Jadi cintanya Allah kepada kamu itu lebih dahsyat daripada cintamu kepada Allah. Hebat ya. Jadi kerinduan Allah terhadap kamu itu tak sebanding dengan rindumu terhadap Allah. Jadi Allah itu kalau sudah merindukan hambanya, wah, luar biasa. Maka tanda cinta itu satu, mengingat. Ada seorang pecinta kok lupa sama yang dicintai, ini masalah. Pecinta itu selalu nginget sampai tai lalatnya aja diinget-inget kok. Itu pecinta, diperhatikan benar. Yang kedua, pecinta itu adalah rela mengorbankan dirinya. Terus yang ketiga apa? Yang namanya pecinta itu adalah mau menerima apapun. Jadi kalau kamu mencintai Allah adalah menyenangi apapun yang telah diputuskan olehnya, baru namanya pecinta. Dimai sakit, senang. Dimai ora duit, senang. Pecinta Allah. Mangkat wonge. Tapi ketika diputuskan oleh Allah, kamu harus sakit. Protes, belum menjadi pecinta. Karena pecinta selalu mengiyakan apapun untuk kekasihnya. Radhiyallahu wa anhum wa radu'an. Maknanya radhiyallahu anhum maksudnya itu adalah Allah menyenangi mereka, mereka pun senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cintanya bertepuk sebelah tangan. Yang namanya cinta itu saling membalas, Pak Haji Bakir. Apa ketinggian ngaji nih? Kok podo melongo kabeh. Ini Masya Allah. Radhiyallahu anhum wa radun. Yang demikian itu adalah dzalika liman khasyya, hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya rasa kekaguman kepada Allah. Makanya Nabi Ayub dikasih sakit, tidak pernah protes, karena dia pecinta Allah Subhanahu wa taala. Istrinya yang protes, "Mas, kamu kan Nabi, tolong mintalah sama Allah." Apa jawabannya Ayub? Sakitku belum sebanding dengan kenikmatan yang telah Allah berikan. Kita itu sudah menggunakan nikmatnya gigi berapa tahun? Bertahun-tahun, baru dikasih sakit dikit aja, luar biasa. Kayak kenikmatannya gigi yang bertahun-tahun hilang kan? Kali-kali lah kalau misalkan dikasih sakit gigi, alhamdulillah ya Allah. Wani malah nyanyi lebih baik sakit. Ada radhiyallahu anhum wa radu. Jadi ketika engkau mencintai Allah, Allah pun akan balas mencintainya. Ketika engkau mengingat Allah, Allah pun akan membalas mengingat kamu. Keren, baru sampean jadi hambanya. Saat itulah Allah mengatakan, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan terus-menerus memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendaki, tanpa hambanya itu berpikir dari mana rizki itu datang. Ini jadi harus dicintai, apalagi kamu dicintai sama Allah, kebutuhannya nggak bakal kurang. Butuh apa aja, ada aja. Itu kalau udah dicintai sama Allah. Kalau belum dicintai, alhamdulillah, sampai nyungsep ya kadang-kadang. Ini orang akan dibalas oleh Allah, yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kalau benar Anda cinta kepada Allah, maka saat itulah Allah akan membalas cintanya. Sekarang logika. Ada seorang perempuan jatuh cinta sama bujangan, sama laki-laki. Awalnya saling mencintai. I love you, sayangku hanya untuk kamu.
lambe tapi lambe. Hanya sekedar di mulut Pak Hasim. Begitu perempuan itu dibawa sama laki-laki ini untuk berkunjung ke rumahnya. Rumah laki-laki ternyata gubuk reot. Setelah berkunjung, baru perempuan itu ngomong, kiranya perjalanan cinta kita nggak bisa diteruskan lagi, Mas. Namanya cinta apa? Cinta apa itu? Namanya cinta apa? Namanya cinta apa? Cinta bohong. Namanya cinta apa? Cinta bohong. Ketika dia benar-benar cinta tanpa peduli pacarnya itu memiliki rumah apa. Tapi karena cintanya bohong, begitu lihat rumahnya tidak sesuai dengan keinginannya, perjalanan cinta kita, mohon maaf Mas, nggak bisa kami teruskan. Gimana ini? Namanya cinta apa? Begitu dibawa sama cowoknya, pacarnya ini yang sudah jatuh cinta, rumahnya mewah dan sebagainya. Dan sebagainya, barulah perempuan ini semakin meyakinkan kepada di dunia ini tidak ada seperti orang seperti kamu, Mas. Hanya engkau di dunia ini yang kucinta. Karena telah melihat, berarti namanya cinta apa itu? Cinta apa namanya? Namanya cinta matre, apa? Materi kan? Jadi dia menyatakan yang demikian itu karena setelah melihat. Jadi jika engkau datang kepada Allah yang dilihat surganya, apa bedanya dengan perempuan yang melihat rumahnya laki-laki itu? Namun jika engkau datang kepada Allah tanpa melihat itu, jos. Jadi selama ini awake dhewe cintanya apa? Alhamdulillah. Saya tanya, seandainya Allah tidak menjanjikan pahala dalam kebaikan kita, apakah kita akan berbuat kebaikan untuk Allah? Oh. Karena masih penuh dengan kedustaan cinta kita ini. Kita itu melakukan kebaikan bukan karena Allah, tapi ada pahala di balik sebuah kebaikan itu yang kita inginkan. Oke? Iya toh, jujur aja. Seandainya Allah Ta'ala itu tidak menjanjikan siapapun yang taat untuk masuk ke dalam surganya, apakah Anda akan tetap taat? Jadi sementara ini yang kamu jadikan tujuan, Allah atau surganya? Jawab kok. Sementara ini enggak masalah. Yang kita jadikan tujuan itu adalah surganya apa Allah? Kita ini dalam melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah itu karena tujuan surganya atau karena tujuan Allahnya? Betapa rendahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di mata kita ini, karena dia hanya menjadi sebuah wasilah sementara tujuannya itu adalah surga. Berarti selama ini yang menjadikan Tuhan itu siapa? Surganya apa Allahnya? Dahsyat kan kita ini telah menjadikan Allah hanya perantara, yang seharusnya surga ini hanya perantara, tujuannya itu Allah. Tapi kita jadikan kebalik. Apakah itu yang disebut dengan pengabdian? Doanya Pak Kiai, doanya ya Allah masukkanlah kami di dalam surga. Iya. Jangan minta masukkan ke dalam surga. Karena sebesar apapun kamu minta masukkan ke dalam surga, ketika rahmatnya Allah itu adalah tidak Allah berikan, sampai kapanpun tidak akan masuk surga. Mestinya gitu dalam berdoa, ya Allah berikan rahmatmu. Karena rahmat ini yang akan bisa mengantarkan engkau bisa masuk surga. Titik. Ini pecinta. Ini ngaji introspeksi, Pak. Jadi selama ini pengabdian kita ini palsu, apa sudah benar? Ya udah, nggak usah menghakimi orang lain. Mungkin kita aja masih kayak begini, ya. Maka ketika kita sibuk dengan
mencari kekeliruan diri kita, itu namanya introspeksi. Ya, namanya introspeksi itu adalah orang yang mencari kekeliruan yang ada dalam dirinya. Tapi kalau selalu mencari kesalahan orang lain, namanya bukan introspeksi, coy. Namanya apa? Kalau orang sering ngorek-ngorek kekeliruan orang lain, namanya apa? Ya itu. Ya riba, ya buruk sangka dan sebagainya. Yang direstui sama agama itu adalah orang mencari kekeliruan dan kesalahannya dirinya sendiri. Ini kalau nggak pernah ngaji kayak begini nggak bisa, Pak. Maka ini anggap saja sebagai cermin. Begitu ngaca kok wajahnya nggak sama. Kita punya cermin, Pak Hasim. Begitu ngaca kok ternyata wajah kita nggak sama yang di cermin. Ini yang salah cerminnya apa wajah kitanya, coba. Makanya Quran dan semuanya itu sepatut sunnahnya Rasul itu ada cerminan untuk kita ini. Kalau kita belum pas seperti itu berarti ada kekeliruan. Maka dunia itu adalah tempat untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan itu. Jadi jika kita itu dinyatakan sama dokter kena penyakit ini, jangan marah sama dokter. Salahnya Anda periksa. Coba kalau nggak periksa kan nggak ketahuan. Makanya yang paling enak itu nggak pernah ngaji karena nggak akan ketahuan. Nah kalau ngaji kayak gini kan mau tidak mau, Pak. Jadi ke depan nggak usah ngaji lah. Kamu semakin Anda ini pengen tahu penyakit kan periksa sama dokter. Dan ketika sudah diketahui oleh dokter tentang penyakitnya, mau tidak mau dong dokter harus menyatakan. Terus Anda tersinggung, tahu kayak gitu nggak usah periksa. Jadi kalau kita itu pengen mengetahui tentang kekurangan kita, ya ngaji. Maka orang ngaji itu karena pengen tahu, bukan karena pengen hebat, pengen tahu di mana letak kekeliruan dan kesalahannya. Kok ada dokter yang menunjukkan kok malah dibenci, aneh sampean. Malah ngomong-ngomong, jangan percaya sama dokter itu lagi. Itu kalau monis langsungan masalahnya. Ya aneh pokoknya. Dewasa ini kan begitu ya. Mestinya kan berterima kasih. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Mbak Hashim, itu salah satunya orang yang tidak disukai sama ulama pada zamannya. Karena frontal, kritiknya itu keras, pedes Syekh Abdul Qadir Jailani. Termasuk ulama aja dikritik loh Pak. Beliau itu diketahui kewaliannya itu setelah mati. Maka baru menyesal orang-orang yang sejamannya itu kenapa saya tidak ngaji. Jadi orang hebat itu setelah mati baru ketahuan. Barulah sampai nyesel. Padahal sejaman tapi kenapa? Ngaji. Ya, ini penting. Idza aroda abdan la amaro idza aroda abdan li amrin hayya'ahu lahu. Jadi ketika Allah menghendaki apapun kepada hambanya, maka hayya'ahu, Allah akan membangkitkan untuk hambanya. Jadi kan ya, ketika Allah menghendaki hamba itu baik, maka Allah akan tanamkan kebangkitan dalam hatinya untuk berbuat kebaikan. Ketika Allah menghendaki orang itu harus jahat, maka Allah akan tanamkan kejahatan di dalam hatinya. Ketika Allah menghendaki sampean sukses, maka jalan menuju kesuksesan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilalai Pak Hasim, jalan iku lurus wae. Dagang opo wae iku ya untung terus. Tapi nek bangkrut, alhamdulillah dagang iki rugi. Pindah lagi sampai jual semuanya rugi. Paham? Jadi ketika Allah menghendaki apapun kepada hambanya, Allah akan membangkitkan sesuatu yang bisa mendorong kebangkrutannya atau kesuksesannya. Kadang-kadang sampeyan arep jatuh dilalai ketemu nih ya karo wong sing nipu-nipu. Iya enggak?
Tapi ketika mau mujur ketemu nih karo wong sing bagus, titip duit ya sanaligane alhamdulillah, bisa percaya. Tapi kalau mau bangkrut titip duit alhamdulillah, cuma janjinya aja nggak pernah. Nih. Jadi Allah itu ketika menghendaki kesuksesan untuk hambanya, dia menyiapkan jalannya itu. Dilalai dalane yo. Aku tapi ketika Allah menyiapkan hambanya bangkrut, ketemu kena karo sing iku baca. Ojo ngelo. Masa iki kan. Masa Allah. KPKB itu dalam kehendaknya Gusti Allah. Hadza syai'un yata'allaqu bil ma'ani. Itu adalah sesuatu yang bergantung dengan makna, bukan gambar. Jadi Allah itu menyiapkan itu bukan berupa fisik, tapi menyiapkannya berupa makna. Langkah-langkahmu itu selalu salah terus, darane ngendi wae salah. Itu dasar kita nasibnya para blangsak itu ditaruh ning ngendi wae salah. Padahal tempatnya bagus, Pak Haji Bakir, tetap salah. Dulu toko ini di tempat ini rame, begitu ditempati sampean sepi. Itu namanya bil ma'ani di sini. Bukan bentuknya, tetapi makna yang ada di dalamnya. Jadi yang Allah siapkan itu maknanya. Di kehidupan kita itu maknanya itu selalu salah terus. Ketika engkau dikehendaki sama Allah menjadi manusia yang salah, yo langkahnya tetap salah. Tapi ketika engkau dikehendaki oleh Allah itu adalah menjadi manusia yang baik, tetap langkahnya, walaupun diajak salah nggak mau dia. Nah kita termasuk orangnya yang dikehendaki Allah baik apa jelek? Ojo sok-sokan sampean iki. La biswar bukan pada gambar. Gambar itu hanya satu, tapi dalam sebuah gambar yang satu itu memiliki sekian banyak makna. Saya ulangi, gambar yang satu itu memiliki sekian banyak makna. Anda lihat yang namanya gambar jam, lihat ya, itu ada maknanya enggak? Lebih banyak maknanya daripada gambarnya. Gambarnya hanya satu, tapi maknanya banyak. Detik menunjukkan arti apa, menit menunjukkan waktu apa, jam satu dan sebagainya menunjukkan waktu apa. Kenapa yang namanya langkahnya jam itu adalah muternya itu adalah selangkah demi selangkah jarum? Itu kan makna, Pak. Tapi bagaimanapun juga, baik itu jarum yang panjang ataupun jarum yang pendek, serta jarum yang merah itu yang menjadi sebuah putaran detik, tidak akan pernah terlepas dari sebuah gambar. Artinya makna ini tidak boleh keluar dari gambar. Iki kok mumet sampean. Allah menerima amal kamu itu bukan bentuknya amal. Yang diterima oleh Allah itu maknanya amal. Tuh nggak orang? Yang diterima sama Allah itu bukan sholat kamu, tapi maknanya sholat. Angel tenan sih. Sholat itu gambar, Pak Haji Bakir. Mulai dari takbir Allahu Akbar sampai salam itu namanya gambar. Karena gambar maka bisa dilihat, tapi makna itu kan tidak bisa dilihat. Maka yang bisa dilihat namanya gambar, yang tidak bisa dilihat namanya makna. Yang menentukan itu bukan gambarnya, tapi makna. Maka yang menentukan itu bukan Allahu Akbarnya, namun hatimu. Angel-angel ya. Karena hati itu nggak bisa dilihat. Angel apa gampang ini? Iya. Jadi yang diterima sama Allah Pak Haji Hasim itu bukan duit 100 ribunya, bukan duit 200 ribunya. Kalau itu gambar. Yang diterima sama Allah itu makna dalam pemberian itu. Angel. Nah ikhlas ini kelihatan apa enggak?
Orang ikhlas itu kelihatan apa enggak? Saya ulangi, orang ikhlas itu dalam beramal kelihatan apa enggak? Ya tidak, karena itu adalah makna. Namun cirinya bisa diketahui orang itu ikhlas. Cirinya loh ya, ciri keikhlasan orang itu bisa diketahui. Kapan? Di saat engkau memberi kepada orang lain, terus orang lain itu tidak pernah tahu terima kasih, engkau tidak kecewa, itulah tanda keikhlasan Anda dalam memberi. Tapi ketika Anda kecewa dengan pemberian kepada orang lain karena orang itu tidak terima kasih, Anda sebenarnya bukan beramal karena Allah, tapi beramal karena diri kamu. Maka orang yang beramal karena Allah tidak akan pernah kecewa, sekalipun yang diberi tidak pernah tahu terima kasih. Abot. Kalau kita ini kadang-kadang kamu sudah dikasih aja nggak tahu terima kasih loh. Alhamdulillah. Aduh. Coba dilatih min. Kita sering menafkahi istri, tapi istri tidak pernah tahu terima kasih, tidak bisa berbakti kepada kita. Disuruh malah buat aja sendiri, saya capek. Kok sampean masih buat sendiri tanpa menghiraukan? Tapi kalau sudah ngomong, saya ini loh sudah ngasih sama kamu nafkah, disuruh kayak begitu aja kok. Oh, nggak ikhlas itu. Iya. Jadi orang yang beramal ikhlas itu cirinya itu tidak akan pernah menjadi manusia yang kecewa. Jadi kalau masih ngungkit itu belum. Ya memang agak. Orang masuk surga itu abot, memang berat, agak ringan. Wong jalan menuju surga itu kan nanti kalau kita ke sana katanya sih, saya sendiri belum ke sana masalahnya Pak. Itu kan harus melewati neraka dulu, Pak. Bukan ini surga sendiri, itu neraka sendiri, bukan. Jadi di sana surga, di sini neraka. Anda harus mau ke surga itu harus ngelewatin ini dulu. Kalau selamat pasti ke surga. Maka orang yang mempunyai keimanan walaupun hanya sedikit pasti akan sampai ke sana. Tapi ya lama. Kan begitu. Modalnya masuk wajib bagi cuma gak lama gitu aja. Masa sih yang modalnya dikit sama modalnya besar mau disamain kan enggak ada pasti ya. Iya enggak sama. Iya masuk tapi itu. Ya alhamdulillah lah. Jadi begitulah. Hadza syai'un yata'allaqu bil ma'ani la bisuwar. Ini semuanya adalah berhubungan dengan makna, bukan pada gambar. Karena agama itu letaknya pada maknanya, bukan pada gambarnya. Kalau gambar itu hanya simbol. Paham? Paham apa enggak? Jadi gambar itu simbol-simbol agama. Hakikat agama itu pada maknanya. Sholat itu simbol agama, bukan tujuan agama. Nah, yang jadi tujuan agama itu bukan sholatnya, makna sholatnya. Ini loh, harus dibahas ya. Anda itu dulu itu kalau hari Senin itu upacara bendera apa bukan? Pak Haji Bakri ya upacara ya. Itu hanya tanda sebagai orang yang mencintai negaranya. Maka hormat kepada bendera. Upacara itu salah satunya itu adalah rasa manusia itu, simbol manusia Indonesia itu cinta terhadap negaranya. Tapi ukuran cinta itu bukan hormat sama bendera. Ukuran cinta itu adalah perjuanganmu, pengabdianmu terhadap Indonesia. Dong. Maka sholat itu gambar. Dia bukan tujuan agama, tapi simbol agama. Yang menjadi tujuan agamanya itu adalah maknanya sholatnya, bukan sholatnya. Ngene contoh akeh. Nggak dicontohin nggak mudeng. Di sholat itu kan ada gambar orang berdiri ya Pak Haji Bakir. Berdiri kan? Itu namanya gambar.
bukan yang dimaksud oleh Allah Ta'ala itu bukan berdirinya, tapi makna berdiri. Apa maknanya berdiri? Ngadeg, kan yang maknanya berdiri itu tanda kesiapan. Makanya orang kalau sudah berdiri itu adalah siap untuk menerima tugas apapun dari Allah. Makanya orang kalau sudah berdiri sholat itu berarti siap menerima apapun dari Allah. Allah mentakdirkan begini, kata Allah, kamu harus begini, siap. Panik. Dagangnya bangkrut, siap. Panik. Lah kalau selama ini kita berdiri, tapi kemudian kita ngomong siap, pada kenyataannya sering protes, namanya orang belum siap dong. Maka walaupun kita berdiri, ya belum ada maknanya kalau selalu protes terus sama Allah. Gimana? Kok agak bingung sampean? Maka yang diterima itu bukan berdirinya, karena berdiri itu hanya simbol, Pak Haji. Simbol tentang kesiapan, oke? Yang diterima itu adalah merupakan makna dari berdiri. Paham ya? Bingung ini. Orang kalau takbir itu kan mengangkat kedua tangan, ini hanya simbol, hanya simbol. Tapi yang diterima sama Allah bukan mengangkat kedua tangannya, makna dibalik kedua pengangkatan tangan ini apa maknanya? Penyerahan secara total kepada Allah. Maka orang itu kalau sudah angkat tangan itu tandanya sudah tidak berdaya, tandanya sudah tidak ada lagi pelarian. Angel. Selama ini alhamdulillah kita memang sudah sholat tapi belum sholat yang dimaksud ini. Sudah sholat tapi belum. Yang dimaksud sudah sholat gambarnya, tapi maknanya sholat belum. Sementara yang diterima oleh Allah itu bukan gambar, karena Allah tidak memerlukan gambar. Yang diperlukan gambar itu kan manusia. Pak Haji Bakir dihukumi sholat menurut manusia itu kan karena gambar. Lah kalau beliau tidak Allahu Akbar sama Allah, ya sulit untuk dikatakan sholat menurut manusia. Oke? Maka kita ini sholat menurut manusia diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi sholat menurut pandangan Allah itu bukan kayak begitu. Apa kesiapan Anda dalam menerima tugas yang dibebankan oleh Allah? Maka hasilnya setelah sholat kok nggak pernah ngeluh, nggak punya duit, biasa. Punya duit, biasa. Itulah orang yang siap ditugaskan oleh Allah dalam posisi apapun. Lah ya iku. Angel. Tapi memang tipis, tapi isinya ini Pak Haji Hasyim. Kalau kayak begini udah nggak usah bahas sholatnya orang lain lah ya. Selama ini kan kita hanya mohon maaf ya, membincangkan sesuatu yang menjadi perdebatan di tengah-tengah manusia itu hal yang sangat lumrah Pak. Tetapi kita tidak pernah membincangkan apakah sholat kita sudah diterima sama Allah. Mengapa yang kita bahas itu bismillah tidak bismillah, kunut tidak kunut, tidak ada persoalan bagi Allah Subhanahu. Mau kunut mau nggak kunut nggak ada masalah bagi Allah. Yang paling terpenting itu adalah Anda nerima atau enggak dengan Allah. Kadang-kadang baca doa kunut aja Anda tidak pernah nerima. Padahal dalam doa kunut walakal hamdu alama qultuit, segala puji hanya milik Engkau atas segala apapun yang diputuskan. Nyatanya nyatanya apa? Dikasih hujan, jam 3 sudah siap-siap mau berangkat ke pasar Metro. Hujan. Kalau nggak ngeluh Pak Ipin. Berat. Ya Allah. Oke. Idza tamma li abdin ma zakartu sahha zuhduhu fid dunya wal akhirah. Jadi ketika sudah sempurna pada hamba itu apa yang kami tuturkan, apa yang kami sebutkan, maka telah jelaslah
Sahha itu mana telah jelaslah kezuhudanmu di dalam dunia. Jadi orang zuhud di dunia itu adalah bukan orang yang tidak senang sama dunia, bukan orang yang tidak memiliki dunia. Salah, orang yang zuhud di dunia itu adalah orang yang hatinya tidak lagi berpikir tentang dunia, walaupun di sekelilingnya isinya dunia, tapi dia tidak menjadi penghalang. Itu namanya orang zuhud. Bukan orang zuhud itu adalah orang yang mohon maaf sama dunia, nggak seneng Pak Yasim. Orang yang tidak memiliki dunia itu namanya orang zuhud, mbahmu itu. Percuma juga kita tidak pernah punya duit, itu tidak bisa dikatakan zuhud selama hati kita itu malah mikiri duit. Ini kan yang parah itu, nggak punya duit tapi mikiri duit Pak. Kalau yang punya duit mikiri duit wajar karena dia punya. Ini yang nggak punya loh, kok mikiri gitu kan? Alhamdulillah. Wa masiwal maula taji'uhu as-sihah bihaitsul mulk was-sultan wal imarah tasiru dzurratuhu jibilan atau jabalan. Jadi begini maksudnya, datang kepada Allah Ta'ala itu nggak bisa langsung, tapi pakainya tahapan demi tahapan. Nanti lama-lama kelamaan jadi itu yang dimaksud sedikit demi sedikit, walaupun itu adalah berupa butiran pasir, kalau terus menerus maka akan menjadi tumpukan, begitulah ini maksud. Maka ibarat seperti gunung, Anda pengen amalnya bagus tapi tidak mulai dari sedikit demi angel Pak. Orang pengen ikhlas itu angel, langsung gede ku angel. Kadang 2.000 biar pati ikhlas ya, langsung begitu sodako 1.000 kelangan sampean. Kadang-kadang ada kotak amal sok-sokan Pak Yasim 50 belum. Begitu saya habis Jumatan, ternyata ada orang jualan mie ayam, pengen. Kan pikirannya mulai berubah. Wah, tadi itu kalau coba dikasihnya cuma banyak orang yang beramal kayak gitu termasuk saya kadang-kadang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba tadi kalau dikasihnya cuma 5.000 kan masih ada 45, lumayan bisa beli mie ayam. Jangan sok-sokan beramal inilah. Jadi datang kepada Allah itu tidak bisa, tapi harus sedikit demi sedikit. Itu maksudnya. Saya pikir ini karena sudah jam 10 lewat, gampang nanti dilanjutkan. Mohon maaf barangkali penjelasannya ini banyak menyinggung. Alhamdulillah. Kalau Anda tersinggung berarti ya alhamdulillah saya. Jadi ibaratnya obat ini ada responnya Pak Yasim. Kalau orang diomong kayak begini kok orang nggak tersinggung sama sekali, jangan-jangan ini orang hilang rasanya gitu. Enggak, orang mati itu dicubit itu kerasa enggak? Kata siapa? Kalau rasa sakit ya pasti akan berontak. Jadi orang kalau hatinya sudah mati maka ketersinggungannya tidak ada. Justru ketika ngaji kayak gini kok sampean punya rasa ketersinggungan, berarti di situ ada penyakit yang harus Anda obati. Hanya ketika ini ngaji yang demikian itu membuat Anda kesinggung, saya alhamdulillah. Yang bahaya ini kok nggak tersinggung sama sekali. Enggak, kira-kira bapak-bapak sama ibu-ibu tersinggung apa enggak Bu? Hah? Jadi ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuka hati kita ini untuk menerima pancaran iman dan nurnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar mencintainya dan dibalas cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan pernah berhenti. Walaupun modal kayak begini ini, kesempatannya masih hanya orang yang sudah meninggal yang tidak punya kesempatan. Selama kita di dunia, kesempatan itu selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah untuk memperbaiki diri kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan agar kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala radhiyatam mardiyah.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asbil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wastaghil bi dzikrika fi lailina wa fi naharina fi tuli hayatina wa alhiqna ya Allah bisyalihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, ini kitab ini sangat sulit dipahami karena bahasanya itu agak tidak sesuai dengan tatanan bahasa Arab. Jadi kadang-kadang kalau mau menerjemahkan ini harus perbandingannya itu banyak, Pak. Jadi saya sebelum ngaji ke sini itu mesti belajarnya itu bolak-balik dulu. Maka wajar kalau yang cerdas saya, bukan Anda, karena Anda nggak pernah belajar. Jadi kata Syaikhul Qadir Jailani itu mengatakan kayak apa bagaimana Anda itu mengajar sementara Anda tidak pernah belajar. Maka diharuskan orang yang mengajar itu memang harus selalu belajar, Pak. Karena nanti bahannya baru terus. Ini kan masalahnya karena kita sudah ngajar, kemudian mohon maaf itu saja, khatam balik lagi kepada itu. Akhirnya terjadi kebosanan, seolah-olah nggak ada hal yang baru. Maka seorang muta'alim, seorang mu'alim itu harus dituntut belajarnya lebih daripada yang belajar. Makanya kalau saya kok tambah cerdas, ya maklum karena belajar. Paham? Nah, maka ketika guru kok bisa dikalahkan sama muridnya, mohon maaf karena gurunya itu jarang belajar. Tapi ketika guru yang selalu membaca dan belajar, sulit untuk dikalahkan sama muridnya. Paham? Gawe sombonge iki nek Mas Edar ngalahna aku kaya nek abot ngono tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.